Tapi jangan korupsi, Pak, ya? Iya. Ya. Selamat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi hari ini kita bincang-bincang dalam rangka sang kakek on location di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dulu ini terkenal kota kopi, tapi sekarang sudah banyak yang merebut kota kopi yang lain. Nanti kita akan bincang-bincang dengan tokoh kita, kapan kita kembalikan kota kopi Sidikalang menjadi raja kopi di seluruh Indonesia, jangan lagi mau direbut. Selamat pagi Pak Jimmy Sihombing. Beliau ini adalah Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Dairi. Baru terpilih ya Pak, ya Pak Jimmy? Iya, betul, baru terpilih. Dan juga kebetulan beliau juga menjabat, dipercaya oleh masyarakat Dairi menjadi Wakil Bupati. Jadi nggak main-main ini tokoh kita yang satu ini. Udah Ketua Gamki Cabang Dairi, Wakil Bupati lagi. Wah, ini luar biasa nih. Oke, ini kita mau tanya dulu. Mulai kapan ini jadi Wakil Bupati? Jadi Wakil Bupati mulai dilantik di 2019. 2019. Di bulan 4 ya. Bulan 4 ya? Iya, di bulan 4. Ketua Gamki? Ketua Gamki baru saja dilantik ya 1 bulan yang kemarin. Oh, jadi duluan Wakil Bupati baru? Iya, Ketua betul. Gamki ya? Betul. Bukan Ketua Gamki dulu ya? Bukan. Oh, ini jadi berarti karena ada juga, apakah karena Ketua Gamki Dairi jadi Wakil Bupati atau Wakil Bupati jadi Ketua Gamki? Ini juga penting ini. Oke, ini kan sebagai Wakil Bupati, tentu ini kan potensi daerah kita ini, Dairi ini, kira-kira menurut pandangan Pak Jimmy Sihombing ini seperti apa ini? Karena ini terkenal dulu ini kopi dari Sidikalang. Sekarang gimana petanya? Iya, betul. Seperti yang kita ketahui ya, Dairi ini dulu sangat terkenal sekali dengan kopi Sidikalang ya, yang kita ketahui. Ya, bahkan hampir di beberapa penjuru dunia tuh tahu yang namanya kopi Sidikalang ya. Mungkin di perkembangan zaman ya, ini mulai redup dan mulai tenggelam. Tapi di era kita ya, era pemerintahan Edi dan Jimmy ini, kami punya komitmen bagaimana kita menggemakan lagi, menggaungkan lagi kopi Sidikalang itu sampai dengan agar dikenal kembali ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia. Woi, luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Wah, berarti ini ada komitmen ini. Ada komitmen dari Pak Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang sekarang bahwa kita mau mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang yang terkenal dulu. Wah, ini. Oke. Selain kopi apa kira-kira produk unggulan? Kalau kan Pak Jokowi ini kan bilang selalu setiap daerah, bahkan setiap desa harus ada produk unggulannya. Selain kopi apa kira-kira yang mau diunggulkan dari Dairi? Oh iya, selain kopi kita juga punya jagung ya. Jagung. Karena kita di Kabupaten Dairi ini kita punya 3 tipe iklim yang berbeda, panas, sedang, dan dingin. Nah, ya daerah dingin tuh cocok untuk kopi, dan daerah panas itu kita sangat cocok untuk komoditi jagung. Nah, ini juga akan menjadi suatu fokus kita, bagaimana jagung di Kabupaten Dairi ini. Kabupaten Dairi ini menjadi lumbung jagung, pemasok jagung, baik pun kedepannya untuk pakan ataupun nanti untuk tepung jagung. Tapi kan kelemahan kita selalu kan kita bahan mentahnya kuat. Ibaratnya tambang kita juga seperti nikel, kalau diekspor sama dengan jagung. Nah, ini gimana kira-kira? Apakah akan dilepas sebagai jagung mentah atau olahan? Karena kalau diolah kan setengah jadi atau jadi kan akan punya nilai tambah. Gimana kira-kira menurut Pak Wakil Bupati? Kedepan ya komoditi-komoditi yang menjadi komoditi unggulan ini kita akan membuat nilai tambah. Jadi kita tidak hanya menjual mentah, tapi bagaimana jagung itu bisa dijual sebagai pakan ternak yang siap jadi ataupun menjadi suatu tepung jagung ya, dan juga kopi tidak hanya kita jual dalam bentuk green bean, biji, tapi bagaimana juga ke depan petani juga bisa melakukan roasting sehingga ini akan menjadikan nilai tambah untuk para petani kita ke depan. Sarana pendukungnya untuk jagung misalnya cukup nggak? Memprosesnya menjadi tepung, menjadi pakan, gimana? Nah, untuk saat ini ya kita dari pemerintah daerah juga sedang mengupayakan bagaimana kita juga menarik minat-minat investor untuk membangun pabrik-pabrik
pengolahan jagung. Kebetulan ini juga masuk dalam suatu janji kampanye kita ya. Nah, kami sedang berusaha ya, cuman beberapa plan itu cukup tertunda ya, karena kita ketahui negara kita ya, tidak hanya negara kita, di seluruh dunia kita sedang berkutat yang namanya menghadapi pandemi COVID-19, dan ini juga mengakibatkan ya apa yang menjadi plan-plan kita yang sudah kita rencanakan di tahun 2020 itu harus kita tunda. Karena apa? Karena hampir semua daerah kabupaten kota ya, waktu itu juga pemerintah daerah provinsi harus melakukan refocusing terhadap pengelolaan anggaran daerahnya. Oh, karena prioritasnya untuk menghadapi pandemi ya, iya, mengatasinya. Jadi ada keteter juga ini, iya, program-program termasuk ini jagung dan kopi ya. Iya. Tapi kita berharap bahwa setelah pandemi mungkin itu akan bergulir lagi ya, sesuai janji kampanye, begitu ya? Iya. Oke, ini yang menarik lagi satu, selain Wakil Bupati, Pak Jimmy Sihombing ini juga Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Cabang Dairi. Ini kenapa tertarik menjadi Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini? Jadi berorganisasi itu adalah hal yang sangat menarik. Karena apa? Karena sampai dengan sejauh ini juga saya juga dibentuk dari organisasi. Saya sudah mulai aktif organisasi dari saya duduk di bangku SMP, SMA, di kuliah ya, sampai dengan saat ini. Jadi menurut saya berorganisasi itu kita berarti menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang leader ya, seorang pemimpin masa depan yang mana ya kepemimpinan yang akan datang itu yang akan mewarisi adalah generasi muda yang sekarang. Seperti itu. Jadi masih merasa generasi muda ya? Iya, masih. Oh, masih ya. Mana tahu sudah. Kadang-kadang orang muda merasa tua gitu. Iya. Kalau Ketua Gamki biasanya biar sudah umur 50 masih tetap muda. Iya. Karena Angkatan Muda Kristen Indonesia. Oke, itu berarti kepentingan sebagai pejabat Wakil Bupati dan sebagai Ketua Gamki tidak berbenturan, malah saling mendukung ya. Karena tidak. itu perlu gitu. Ya, itu tidak berbenturan. Sekarang bagaimana kita memberikan ruang-ruangnya masing-masing. Kapan kita harus sebagai pimpinan daerah? Kapan harus kita menjadi suatu pimpinan organisasi. Nah, tapi yang tetap melekat adalah yang harus kita ingat, kita adalah seorang pemimpin. Oh, wah ini pernyataan ini menarik. Apapun ceritanya, beliau ini seorang pemimpin. Wah, kita selalu harus ingin jadi pemimpin, kepala bukan ekor, begitu ya? Betul sih. Jadi kalau kita sudah bicara kepemimpinan, apalagi bagi umat Kristen, kita harus jadi leader, kepala, bukan ekor gitu loh. Ini satu poin yang kita dapat. Dan juga beliau tadi punya mimpi-mimpi tentang mengembalikan kejayaan kopi. Juga beliau ingin proses jagung ya. Iya. Oke. Dalam bidang Gamki dan kegerejaan, gimana kira-kira apa kira-kira visinya ke depan yang mau dibuat? Bagaimana menyatukan? Karena ini kan Gamki ini kan disebut ini anak kandung gereja. Bagaimana mendaratkan Gamki ini supaya berkenan dan berakar di semua gereja-gereja? Apa kira-kira pikiran Pak Ketua Gamki ini? Ya, ke depan ya kita akan punya suatu rencana bagaimana kita organisasi Gamki ini bisa menjadi organisasi yang berdampak untuk orang di sekitar kita ya. Jadi berkat itu tidak hanya datang pada kita, tapi melainkan kita juga harus bisa menjadi saluran berkat untuk orang yang ada di sekitar kita ya. Wah, semangat dulu ini. Tidak boleh hanya menikmati berkat, tapi harus menjadi saluran berkat, begitu ya? Iya. Terus betul. gimana kira-kira? Jadi ke depan ya kita akan hidupkan kembali bagaimana kita sebagai anak kandung gereja ya, bagaimana kita sebagai pemuda-pemuda gereja ya menghidupkan kembali ya, bagaimana rasa saling memiliki antar pemuda gereja ya, walaupun kita seperti kita ketahui ya, kita mungkin datang dari berbagai denominasi gereja ya. Ada yang dari contoh kita di Sumatera Utara ada dari HKBP, ada yang dari GKPI ya, Gereja Pakpak, Gereja Simalungun, tapi tetap ya kita adalah satu dominasi, kita adalah satu, yaitu tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus itu. Luar biasa. Para sahabat sang kakek, banyak hal yang kita bisa tarik dari apa yang disampaikan tokoh kita pada saat ini, Pak Jimmy Sihombing, Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Cabang Dairi, sekaligus juga Wakil Bupati. Ada beberapa poin. Ingin mengembalikan kejayaan kopi, ingin membuat jagung jadi super produk dari Dairi, dengan tentu pengolahannya tidak hanya bahan mentah,
sebagai jagung, sebagai kopi, tapi bisa menjadi bukan hanya green bean kalau kopi, tapi bisa kita menjadi bubuk, menjadi apa, bahkan perlu menjadi wine kopi. Mungkin satu saat juga itu akan dapat kita lihat. Juga beliau mengatakan sebagai umat Kristen kita harus jadi pemimpin, menjadi kepala, bukan ekor, bukan pengikut, karena kita dilahirkan sebagai pemimpin. Wakil bupati, ketua gamki cabang dairi itu pemimpin, tidak lagi pengikut, bahkan banyak orang di belakangnya. Karena tidak mungkin terpilih jadi wakil bupati kalau masyarakat tidak memilih. Tidak mungkin jadi ketua gamki kalau tidak dipilih oleh PAC. Oleh karena itu, para sahabat sang kakek, pelajaran yang kita tarik dari beliau sebagai orang muda, masih muda ini, belum 50 tahun ya? Belum. Masih belum berapa umurnya? 29 tahun. 29 tahun, bayangkan. Belum 30 tahun, sudah jadi wakil bupati. Kita berharap satu saat kelak kita akan dengar Pak Jimmy Sihombing menjadi bupati. Mungkin menjadi gubernur, gak tahu kita. Menjadi menteri, gak tahu kita. Tuhan punya rencana. Amin. Kalau udah Tuhan punya rencana, kita tidak bisa menghalangi. Kalau Tuhan bilang jadi barang itu. Karena dia memang apa katanya harus jadi. Mudah-mudahan doa harapan kita bahwa Pak Jimmy Sihombing yang menyatakan diri sebagai pemimpin, kita harapkan Tuhan akan mewujudkan itu, memberkati, anggap itu sebagai doa. Para sahabat sang kakek, bincang-bincang kita yang luar biasa ini dengan tokoh kita Pak Jimmy Sihombing dengan 2 jabatan, ketua gamki cabang dairi dan juga wakil bupati. Kita berharap ke depan akan banyak berkat-berkat yang tersalur ke gereja-gereja, ke masyarakat dari tangan beliau. Kita doakan supaya para pemimpin kita menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tapi jangan korupsi, Pak ya. Iya. Ya, itu pantang itu. Karena Tuhan juga marah itu. Bukan hanya Tuhan, penjara juga marah karena terlalu padat penghuninya. Oke, itu pesan kita, pesan moralnya kepada wakil bupati. Baik, para sahabat sang kakek. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu kita di pabrik jagung ya. Pabrik kopi, kita akan ketemu nanti sang kakek on location. Jangan lupa like, subscribe, komen terhadap konten-konten dari sang kakek network yang selalu menarik, informatif dan solutif. Sampai ketemu di yang akan datang, tokoh yang akan datang. Salam.